Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan sekarang kita akan kembali lagi ke Crypto Review. Seperti biasa kita disclaimer dulu. Yang pertama, ini bukanlah financial advice dan tujuannya lebih ke edukasi. Yang kedua, jangan lupa bahwa ini adalah bentuknya paid review, tetapi bukan paid shield. Maka kita punya kebebasan untuk membahas semua dari sisi positif dan negatifnya, ya. Nah, pada hari ini, project yang kita bahas adalah Allium Network. Dan Allium Network ini adalah sebuah DEX. Dan kita tahu DEX ini adalah salah satu bagian dari cryptocurrency yang cukup penting. Ya, karena dengan menggunakan DEX kita benar-benar ya decentralized, sesuai dengan namanya ya, decentralized exchange. Karena aset kita dipegang 100% oleh kita sendiri karena kita menggunakan non-custodial wallets seperti MetaMask, Trust Wallet dan lain-lain. Ya, jadi kepemilikan dari kripto lo itu 100% di tangan lo. Otomatis semua tanggung jawabnya juga di lo, ya. Nah, tetapi DEX ini juga memiliki beberapa permasalahan. Contohnya adalah urusan liquidity. Itu yang paling khas lah, ya. Seringkali slippage-nya jadi besar kalau misalkan pair-nya nggak terlalu populer. Lalu juga seringkali terjadi fee yang signifikan lebih besar dibandingkan dengan exchanger yang centralized. Dan seterusnya. Ya, tentunya itu seringkali membuat orang-orang yang awam cenderung males untuk trade di DEX. Nah, tetapi DEX ini sekarang sepertinya mulai berevolusi. Ya, mereka mulai semakin mendekati seperti centralized exchange, di mana fee mulai turun, permasalahan liquidity yang selalu menghantui juga mulai hilang. Nah, ini bisa dibilang salah satu DEX ya yang menuju ke sana, ya, di mana dia menggunakan salah satu teknologinya adalah hybrid liquidity feature, di mana dia nggak hanya mengandalkan liquidity di pools mereka saja, ya, dan selain dari situ juga ada unique staking alternatives dan berbagai macam hal-hal lainnya. Nah, jadi pada hari ini kita akan coba jelaskan lebih detail mengenai Allium Network. Oke, nah yang pertama kita akan bahas adalah si Allium ini sudah bisa, yaitu sudah integrate dengan beberapa blockchain. Ya, jadi otomatis dia sudah masuknya ke satu DEX yang cross chain. Kita bisa menggunakan Metis, BSC, Moonbeam, lalu Polygon, Aurora, Ethereum, Phantom, Huobi, Moonriver, dan OKC. Yang otomatis dia akan lebih liquid dibandingkan dengan DEX yang hanya menggunakan pool dia sendiri. Ya. Nah, selain dari itu juga kita bisa lihat bahwa si Allium ini sudah memiliki satu token. Nah, tokennya ini bernama ALM. Nah, di sini market cap dia di 188,4 juta US dollars. Berarti masuknya lebih ke small cap. Nah, otomatis kalau small cap jangan sampai terlalu ekstrim besar posisi spot kita di sini ya. Gua sarankan kalau bisa di bawah dari 5% ya. Nah, selain dari itu untuk volume juga masih belum terlalu besar. Kalau kita bulatkan sekitar 9.000 USD. Circulating supply di 24 jutaan. Holdernya baru 4.112 dan transfer 142.000. Ini oke lah, lumayan secara transfer. Nah, yang arguably lebih penting adalah mengenai liquidity. Ya, kita tahu bahwa liquidity ini adalah salah satu hal yang paling penting dan menjadi permasalahan utama di dalam DEX. Ya, karena buat lo yang pernah pakai pasti pernah ngerasain tuh. Aduh, fee-nya mahal, lalu slippage-nya besar, ordernya nggak kemakan, dan seterusnya. Ya, yang terjadi, apa yang membuat itu terjadi? Yang membuat itu terjadi adalah mereka hanya mengandalkan pool dia sendiri, ya. Jadi kayak contoh misalkan ya, Uniswap yang zaman dulu, gitu. Dia hanya mengandalkan pool misalkan BNB BTC gitu, pair BNB BTC, dia hanya mengandalkan pool yang ada di Uniswap saja, tapi tidak mengandalkan di berbagai macam swap lain. Nah, di sini karena dia menggunakan hybrid liquidity, dia bisa kesannya mengambil liquidity di tempat lain. Ya, nah kita akan coba jelaskan seperti apa sistemnya. Ya, jadi kita skip dari sini, kita masuk langsung ke bagian apa itu liquidity aggregator. Nah, liquidity aggregator ini adalah suatu software yang bisa memberikan akses terhadap pool untuk membeli dan menjual order dari berbagai macam liquidity provider atau pool di waktu bersamaan. Jadi nggak hanya mengandalkan pool dia pribadi. Nah, tujuan dari agregator ini adalah membuat crypto traders bisa membeli dan menjual aset di harga yang sangat mendekati dengan market average. Ya.
Nah, sekarang apa yang berbedanya dengan hybrid liquidity aggregator? Nah, kalau hybrid ini sesuai dengan namanya, ya, jadi dicampur, di mana hybrid liquidity aggregator ini mencampurkan liquidity dari centralized dan juga decentralized exchanger, ya. Tujuannya lagi-lagi untuk memberikan the best possible prices dengan slippage sesedikit mungkin. Ya, jadi kasarnya gini, semakin DEX yang lu pakai slippage-nya besar, semakin dia tidak hebat dalam mencari liquidity, kasarnya seperti itu, ya. Nah, sekarang kalau kita di sini yang dipakai oleh Allium adalah hybrid liquidity feature dari Allium Swap, ya. Nah, di sini karena liquidity problem di market, Allium Swap sudah membuat suatu hybrid liquidity feature yang menjadi solusi untuk decentralized AMM exchange dengan multi-chain option dan juga cross-chain option. Nah, jadi cara kerjanya gimana? Ini dibikin super simplified banget. Kalau lu mau lebih detailnya boleh baca sendiri. Tapi intinya, apabila price impact dari satu pair itu melebihi dari 5%, dan ini jujurnya cukup sering terjadi di DEX lain, dan tidak ada liquidity pool dalam Allium Swap, maka liquidity pool ini akan kesannya dicarikan ke exchanger lain. Ya, jadi dia membuat experience kita sebagai pengguna, ya, sebagai user dari Allium ini lebih enak. Ya, berbeda dengan DEX di awal-awal. Ya, kalau nggak ada kesannya nggak ada liquidity, ya sudah, lu pusing aja, berarti si order lu akan ketolak, kemungkinan besar seperti itu, ya. Nah, dengan ini maka kita semakin mendekati, ya, semakin mendekati dengan centralized exchanger, tetapi dengan semua keuntungan DEX, ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Lagi-lagi kalau mau lebih detail, boleh langsung masuk ke Allium Block dan lu pelajari bagaimana si hybrid liquidity feature-nya mereka, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kita selanjutnya akan sedikit tutorial untuk bagaimana menggunakan exchange mereka, ya. Mulai dari trade, lalu add liquidity, dan seterusnya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke bagian tutorialnya. Nah, buat lo yang sudah pernah menggunakan DEX, it's basically the same caranya, ya. Yang pertama, lo tinggal konekkan saja wallet lo, dan hari ini kita akan ambil contohnya dengan BNB Chain, ya. Nah, jadi kita akan ada beberapa demo, ya. Yang pertama adalah bagaimana cara nge-swapnya, ya. Nah, ini kita akan ambil contohnya pembelian ALM. Ya, jadi gua akan beli sebanyak 20 USDT worth of ALM. Nah, setelah itu kita akan juga kasih tahu caranya gimana untuk bisa provide liquidity di sini dan juga mendapatkan LP tokens, ya. Jadi yang pertama kita tinggal masukkan berapa banyak USDT yang ingin kita belikan, ya. Kita ambil contoh di sini 20, ya, dia akan ngitung dulu di sini. Dan buat lu yang pengen dioprek bisa, ya. Kalian bisa cari saja di sini mau berapa si slippage-nya. Untuk video kali ini kita akan ambil contohnya sesuai dengan default mereka aja di 0,8%, ya. Setelah itu kita tinggal approve saja USDT, dan setelah itu kita nanti akan keluar di MetaMask-nya di sini untuk amanan yang jadi gua skip aja bagian sininya, tinggal lu confirm aja di sini, akan ada gas fee dan seterusnya, ya. Kalian confirm dan kita tinggal tunggu hasilnya, ya. Oke, nah setelah itu kita bisa lihat di sini nanti akan keluar seperti apa nih, ya. Kalau kita lihat di sini overall nggak terlalu besar, ya, price impact di 0,07. Nah, di sini tinggal kita swap, ya. Kita swap anyway, kita swap di sini, ya, dan kita tinggal tunggu saat sudah terjadi transaksinya, ya. Kita konfirmasi di bagian si MetaMask-nya, kita tunggu di sini. Oke, nah setelah transaksi ini sudah selesai, akan kebeli si ALM-nya. Nah, di sini kita bisa lihat balance-nya ada 2.554. Nah, untuk add liquidity, kita tinggal masuk ke sini, atau lebih tepatnya untuk menjadi liquidity provider, kita tinggal masuk ke liquidity. Nah, nanti di sini kita akan mendapatkan LP tokens yang nanti kita bisa stakingkan juga, ya. Nah, kita tinggal klik di sini add liquidity, dan kita masukkan pair yang kita ingin tambahkan liquidity-nya. Nah, otomatis kita akan tambahkan USDT dan ALM. Tadi kan gue beli sekitar 20, berarti ada fee lah, ya. Anggaplah biar gampang kita masukin 19 aja, karena kalau 20 biasanya nggak sufficient, ya. Nah, setelah itu tinggal kita approve saja ALM-nya, dan nanti udah gitu kita akan keluar di MetaMask di sini. Kita tinggal kasih konfirmasi saja, dan dia akan loading seperti ini, ya. Nah, saat loading kita tinggal tunggu aja. Oke, nah setelah sudah loading ini akan ada tulisan approve ALM, kita klik lagi, ya. Nanti akan keluar lagi MetaMask-nya, dan sama aja tinggal kalian konfirmasi juga, ya.
Nah, setelah itu dia akan loading lagi dan tinggal kita tunggu. Oke, nah sekarang udah kebuka di sini ya, tinggal kita masukkan saja supply dan kita bisa di sini confirm supply and that's it ya, as simple as that. Nah, setelah ini kita sudah bisa atau mungkin lebih tepatnya kita sudah menjadi liquidity provider di pair ILM dengan USDT. Ya tinggal kita tunggu setelah loadingnya selesai. Oke, nah setelah sudah beres, tadi transaksinya kita akan langsung keluar di bagian your liquidity pair yang kita sudah masukkan ya. Nah, di sini seperti yang gue tadi bilang ada di pair USDT dan ALM. Kita bisa lihat detailnya di sini ya. Dan andaikan kita ingin remove ya, mungkin kita perlu dananya atau apa, tinggal kita remove saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara untuk kita swap di Allium ya, seperti tadi di awal dan juga untuk add liquidity seperti ini. Nah, otomatis kita bisa juga add berbagai macam liquidity pools lain, misalkan BNB dengan ALM dan lain-lain. Ya, tinggal pastikan aja kalian punya dua aset itu yang kurang lebih sama ya. Jadi kurang lebih seperti itu overallnya dan sekarang kita akan geser ke bagian strongholder pools. Oke, nah sekarang kita akan membahas mengenai strongholders pool, di mana kita bisa mengimprove project TVL dan juga churn rate ya. Nah, untuk detailnya kita akan bahas di bawah. Nah, jadi apa saja value yang bisa di-add ke project kita? Jadi ini bisa dibilang lebih ke untuk orang-orang yang punya project atau punya satu token yang mereka ingin kembangkan dan mereka butuh liquidity, ya. Nah, di sini yang pertama adalah kita bisa meng-grow TVL kita secara long term, mendecrease churn dan juga meng-increase engagement, dan nggak ada lagi APR drop yang bikin pusing kepala, karena APR drop tentunya membuat orang kecewa, ya. Kalau orang kecewa bisa tarik liquidity dan ujung-ujungnya pair tersebut bisa illiquid. Ya, and that's bad. Lalu selanjutnya juga kita bisa meng-customize mechanics dan juga meng-gamify si prosesnya itu sendiri. Dan yang terakhir kita bisa collaborate dan juga promote project kita, ya. Nah, jadi sebenarnya apa ini SHP? SHP ini adalah Strongholders Pool, yaitu adalah semacam smart staking solution yang bisa di-customize sesuai dengan keperluan dari perusahaan kita atau project kita. Ya, di dalam case ini tujuan utamanya adalah memprevent farm and dump, di mana ini sering sekali terjadi di komunitas-komunitas kripto setelah farming campaigns. Ya, ini cukup sering terjadi saat misalkan dia waktu itu ngasih APR tinggi, banyak yang tertarik memberikan liquidity di situ karena kasarnya bunganya besar. Lalu ini sudah ada masa endingnya atau ininya lah, masa si farmingnya sudah selesai. Nah, saat si masa farmingnya sudah selesai, tidak lagi ada bunga, itu langsung di-dump parah secara si tokennya. Otomatis langsung jadi illiquid dan juga APR bisa loncat dan terjun payung kesannya ya. Itu tentunya nggak akan bagus untuk satu cryptocurrency project yang sedang mau berkembang dan long term. Nah, dengan menggunakan SHP ini bisa mengurangi secara signifikan permasalahan si farm and dump. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini perbedaan staking pools dengan SHP. Ini pools yang lebih tradisional ya. Kita bisa lihat semakin lama ya, itu akan semakin kehilangan liquidity kesannya mereka. Nah, sementara kalau dengan SHP kita bisa lihat dia lebih cenderung bisa menahan orang-orang untuk tetap memprovide liquidity di dalamnya. Ya, tentunya ini bisa menjadi satu hal yang sangat baik untuk kalian yang sedang membuat suatu project. Ya, karena menyebalkan banget kalau tiba-tiba token kalian harganya drop parah karena banyak orang yang mencabut liquidity. Ya. Nah, selain di situ juga kita bisa lihat depending dari loyalty dari komunitas kita, lu bisa add on average sekitar 40.000 sampai 100.000 TVL dari SHP. Ya. Dan kalau kita lihat juga di sini 80% dari member SHP ini menghold si token ini lebih lama daripada 2 bulan. Dan 50% dari members bahkan lebih lama daripada 6 bulan. Jadi lagi-lagi ini memberikan insentif bagi para liquidity provider untuk menghold lebih lama ya. Nah, di sini kita juga bisa set up sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi SHP-nya itu bisa fleksibel. Mau di Metis, BSC, Moonbeam, Polygon, Aurora, Ethereum, Phantom, basically semua yang di sini ya. Nah, lalu selanjutnya juga di sini kita bisa fine tuning sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa meng-create mechanics yang cocok mungkin dengan project kita, bisa set reward juga. Contoh misalkan nih, bagi member yang terakhir keluar dari pool akan mendapatkan NFT khusus. Nah, kalau kita ambil di sini contohnya yang sekarang sudah ada SHP adalah dari Allium itu sendiri ya. Di mana kita bisa stake Allium dan kita bisa earn Allium juga tentunya ya. Total poolnya sebanyak ini 100 berapa nih? 123.000. Kontribusinya otomatis sesuai dengan kita dan ada bonus NFT 8 ya, ada 8 bonus NFT. Itu biasanya nanti lu bisa baca spesifiknya gimana untuk mendapatkan NFT-nya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan tentunya bagi lu yang tertarik untuk membuat suatu project dan ingin liquidity-nya tetap bagus, mungkin bisa pertimbangkan untuk menggunakan SHP ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk SHP. Dan selanjutnya untuk referral program, ada berita yang sangat disayangkan sekali ya. Ternyata yang untuk botnya ini, gue kemarin udah coba, nggak berhasil. Gue pikir ada kesalahan. Ternyata botnya karena demand-nya terlalu besar, price pool 5.000 USD-nya sudah lenyap. Hanya waktu kurang dari 2 minggu saja. Jadi buat lu yang nunggu-nunggu botnya, sayangnya sekarang udah selesai. Tapi nggak apa-apa ya, ada berita bagus dari Allium. Mereka rencananya akan lanjutkan part 2 untuk bot referral ini nanti di pertengahan November. Jadi buat lu yang tertarik dengan promo bot ini, bisa lu follow official announcement channel mereka, dan supaya lu bisa mendapatkan info-info terbaru dan juga tentunya info mengenai bot referral mereka di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi buat lo yang tertarik, monggo join channel dari Allium Finance Official Announcement Channel. Dan kurang lebih seperti itu review kita mengenai Allium Finance. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca candles, chart, dan hal-hal mendasar lain, ada juga di sini tutorials with Toshi. Dan buat lo yang mungkin masih belum punya akun Bybit, lalu apalagi Huobi, Maxi, lalu juga Pionex, bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ya tentunya nggak wajib, tapi apabila lo menggunakan link referral kita, lo secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Ya, dan satu lagi jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita supaya kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.